Halo teman-teman, ibadah udah mau dimulai. Yang bangkunya masih kosong boleh ke depan yuk. Ke depan. Terus jangan lupa silent HP. Sama yang mau ke toilet sekarang boleh ke toilet sekarang. Sama pas ibadah jangan main HP ya. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Happy Sunday guys. Belum ada suaranya nih. Happy Sunday guys. Happy Sunday. Oke. Teman-teman, gimana hari Minggu ini setelah 2 hari selesai Valentine? Gak ada semangat-semangatnya. Dapat coklat gak nih? Dapat coklat gak? Kayaknya kalaupun dapat pasti diem-diem aja sih. Ya. It's okay. Oke teman-teman udah ketemu sama yang di kanan kirinya, boleh say hi, ngobrol dikit. Oke. Udah? Oke, teman-teman di minggu ini tentunya kita udah lewatin hari Senin sampai Sabtu, di mana kita juga merasakan dan mengalami kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya walaupun mungkin kadang kita senang, tapi kadang kita juga merasa sedih, kecewa, atau mungkin ada perasaan-perasaan lain yang silih berganti setiap harinya. Tetapi kita tetap dirawat, dijaga, dan juga dipelihara sama Tuhan. Maka dari itu, aku mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau mulai ibadah kita. Kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman boleh sambil tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh digandeng teman kanan kirinya. Satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mana nih teman-teman yang boleh tunjuk? Lagu ini dari awal, hari ini kurasa bahagia. Mana nih muka-muka bahagianya hari ini? Kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman silakan untuk duduk. Biasanya setiap hari kita bangun tidur, beraktivitas, dan pulang untuk beristirahat seperti biasa. Tapi ada saat di mana kita merasa terpuruk dan ingin menyerah. Menurut aku minggu ini tuh rasanya ingin menyerah aja. Karena sekolah, pertemanan, dan tuntutan orang tua aku. Tapi Tuhan selalu hadir untuk di hidup kita. Untuk melindungi kita, menjaga kita. Maka dari itu, aku mengajak kita semua untuk bernyanyi. Bernyanyi lebih sungguh-sungguh dan menyembah lebih sungguh-sungguh. Dengan hati yang bersungguh-sungguh. Praise. Praise on a mountain, a praise that I'm sure, praise that I'm knowing, a praise that I'm numbered, praise that's grounded, 'cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, praise when I'm down. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oke teman-teman, tadi kita udah memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan. Sekarang kita kembali di rutinitas kita setiap minggu, yaitu pengakuan dosa. Atau mungkin setiap hari juga. Teman-teman boleh ambil sikap yang tenang, sikap yang nyaman. Teman-teman boleh ambil waktu untuk bisa merefleksikan beberapa hal di hadapan Tuhan.
apakah selama ini dengan apa yang ada sama kita, yang sebenarnya bukan punya kita juga, tapi apakah kita selama ini kira-kira merasa cukup dengan apa yang diberikan Tuhan, sehingga mungkin ragu-ragu atau enggan mempersembahkannya bagi Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, apa kita justru merasa sudah banyak memberikan, sudah banyak mempersembahkan apa yang kita miliki, yang kita rasa kita miliki untuk Tuhan, dan karena itu kita merasa kita berhak untuk menerima imbalan atau berkat. Teman-teman, Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita berikan kepadanya, tapi Ia melihat ketulusan hati kita dalam memberi. Sudahkah kita memberi dengan sukacita? Atau mungkin kita masih hitung-hitungan sama Tuhan? Teman-teman boleh ambil waktu untuk merefleksikan ini kembali. Sambil singer, boleh menyanyikan lagu Dengan Apa Kan Ku Balas dengan setengah suara. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami seringkali menghitung-hitung dalam memberi apa yang kami berikan kepada Tuhan ataupun sama kami. Yang walaupun kami tahu bahwa itu semua adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengampuni kami, menilik hati kami. Engkau yang boleh menguji setiap apa yang kami rasa menjadi milik kami. Untuk kami juga boleh sadar bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh ampuni setiap dosa yang kami lakukan. Baik seminggu ini, sebulan, setahun, ataupun selama beberapa waktu ini kami masih mengulang kesalahan yang sama. Kiranya Engkau mengampuni kami dengan kasih-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dengan apa akan kubalas? Bersyukur
kita bangkit berdiri. Baik kita yang telah mengakui segala pelanggaran dan memohon pengampunan kepada Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sebagai respon dari kebaikan Tuhan yang sudah menebus dosa kita, mari kita menyanyikan dengan sukacita sambil memberikan tos atau salam kepada kanan kiri kita. Ku berbahagia, KJ 939. Teman-teman bisa untuk duduk kembali. Sebagai remaja, aku pasti pikir dulu kalau ada uang. Kayak, ngapain aku keluarin uang untuk dia? Atau aku harus pasti mikir imbalan. Kayak, aku kan udah baik ke dia, kok dia gak baik balik sih ke aku? Kalian pernah mikir kayak gitu juga gak? Dan karena aku sering mikir kayak gitu, aku jadi gak memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi gimana dong? Harus mempersembahkan yang terbaik tuh kayak gimana ya? Harus gak perhitungan gitu? Tema hari ini adalah hitung-hitungan. Kita akan mendengar jawabannya dari Pendeta Markus. Sebelum itu kita akan menyanyikan KJ 53. Tuhan Allah telah berfirman.
Tes. Baik, kita akan berdoa dulu ya sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang ke tempat ini. Kami bersama-sama hendak dengar apa yang hendak Tuhan sampaikan lewat firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan sungguh-sungguh bisa kami ngerti dan juga kami lakuin dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia atau Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tema hari ini tadi sudah disampaikan oleh MC, yaitu hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Bisa ditampilin nggak ya slide-nya? Bisa tolong ya. Teman-teman pernah gak sih kita ini merasa gak punya apa-apa untuk kita bisa kasih buat Tuhan ya? Pernah gak kita merasa bahwa kita ini gak punya apa-apa buat dikasih Tuhan? Aku ini kan masih sekolah, aku kan belum kerja ya, aku gak punya uang dari hasil kerja aku sendiri, aku masih bergantung pada orang tuaku. Dalam uang saku, sekolah, semuanya yaitu dari orang tua. Maka kita pikir, kalau gitu yang kasih persembahan ya mestinya orang-orang yang sudah kerja dong gitu ya. Orang-orang yang udah kerja, yang bisa punya penghasilan sendiri. Aku kan masih dikasih sama orang tua aku gitu ya. Atau juga mungkin ada yang berpikir yang lain. Aku sudah kasih banyak persembahan kok buat Tuhan ya. Waktuku, tenagaku, pikiranku, aku jadi pengurus di remaja. Aku juga sering juga kasih persembahan, meskipun itu memang asalnya dari orang tua, tetapi aku sudah kasih banyak. Jadi pantas dong aku harusnya dapat lebih daripada Tuhan. Nah itu kira-kira itu mentalitas semacam itu kira-kira sama enggak dengan mentalitas hitung-hitungan ya. Kalau aku beri, nanti aku rugi dong. Berarti kalau aku beri, uang aku berkurang. Ya, tapi kalau yang lain, oke aku beri, tetapi aku harapannya kalau aku beri buat Tuhan, maka Tuhan akan berkati studi aku, Tuhan akan berkati supaya aku bisa baik prestasi di sekolah dan seterusnya. Jadi itu namanya pertimbangan untung rugi ya. Kalau aku beri, untungnya apa buat aku? Ruginya apa? Kalau aku nggak beri, gimana? Dan seterusnya. Nah itu pernah nggak juga kita merasa nggak punya apa-apa dan terusnya, pernah nggak sih teman-teman kita ngerasa itu enggan memberi ya, enggan ini sungkan atau nggak mau memberi karena takut rugi, atau kita mau beri kalau ada balasannya ya. Tadi sudah diberikan contoh dengan sangat baik oleh MC kita ya. Kalau aku beri kebaikan buat temanku, buat apa aku beri kalau dia nggak balas perbuatan baik aku? Percuma dong aku beri. Kecuali kalau dia baik sama aku, ya oke lah.
aku beri, ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama teman-teman dari kisah seorang janda miskin, ya. Dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 ya. Ya, teman-teman, ayat atau perikop tadi memang seringkali dipakai ya. Dipakai dalam khotbah-khotbah untuk apa? Memotivasi umat Tuhan, memotivasi anggota gereja untuk apa? Kasih persembahan buat gereja. Ya, tapi apakah memang ayat ini bicara soal itu, tetapi apakah juga maknanya tentang memberi kepada Tuhan ya? Apakah memang benar kalau kita lihat kan kisahnya janda ini dia berikan seluruh uangnya ya, yang dia hasil mungkin dia kerja hari itu, saya nggak tahu kerjanya apa, tapi dia kasih semuanya di dalam kotak atau peti persembahan di pelataran bait Tuhan itu ya. Dan kemudian seringkali kalau kita lihat di sini ada cerita, oh Tuhan Yesus puji janda miskin ini. Kalau kita melihat di sini, apakah Tuhan Yesus memuji janda miskin tadi? Lihatlah janda miskin ini, kamu contoh perbuatannya atau bagaimana, ikuti teladannya. Tuhan Yesus katakan apa di ayat yang ketiga? Kan itu waktu itu ada banyak orang ya ketika ke bait Tuhan itu mereka mesti memberi persembahan. Ada kalau kita baca di Renungan Warta yang hari ini ditulis oleh Pendeta Marto Marbun itu ya, di sana ada sekitar 11 kotak persembahan. Nanti teman-teman bisa baca ya di Warta. Itu ada macam-macam, ada persembahan untuk perawatan gedung bait Allah gitu ya. Misalnya bait Allah rusak harus ada perawatannya. Kemudian ada persembahan lagi untuk apa? Kurban ya. Ada persembahan yang diperuntukkan untuk apa? Untuk imam-imam. Kan imam-imam pada waktu itu dalam perjanjian lama itu nggak boleh kerja yang lain gitu ya, selain untuk mengurusi peribadatan gitu ya di rumah Tuhan. Jadi mereka harus dihidupi di sana. Dan kemudian ada persembahan-persembahan yang macam-macam gitu ya. Jadi mereka ngasih persembahan. Nah, Tuhan Yesus itu ketika lihat kondisi itu, kemudian Tuhan Yesus lihat ya ada begitu banyak orang yang berharta, orang kaya yang kasih persembahan gede. Waktu itu persembahan uangnya, mata uangnya bukan mata uang kertas ya teman-teman. Belum ada ditemukan kertas juga ya. Jadi mata uangnya adalah mata uang logam. Jadi ketika orang kaya ini mau persembahkan ke kotak persembahan akan bunyi banyak uang logam. Kerincing gitu ya. Wah ini kan semua orang kan lihat kah, wah banyak banget ya persembahannya. Kerincing. Wah siapa yang kasih persembahan gitu ya. Wah tapi kemudian Tuhan Yesus melihat ini ada janda, kemudian dia kasih persembahan cuma teling, dikit banget. Yang lain kan banyak banget ya kerincing-kerincingnya, bunyinya. Gitu ya. Tapi hal ini menarik perhatian Tuhan Yesus ya. Justru pada janda yang dikatakan ngasih 2 keping uang tembaga. Ya, 2 keping uang tembaga. Dan Tuhan Yesus bilang apa sama banyak orang di situ. Khususnya murid-muridnya juga ada di sekitar Tuhan Yesus ya. Dia ini, janda ini, itu kasih lebih banyak pada semua orang kaya itu katanya. Jadi contoh nih ya teman-teman. Teman-teman ada di antara teman-teman yang dikasih uang saku sama orang tua, ini contoh ya. Katakanlah Rp10.000, atau katakanlah Rp5.000 gitu ya, satu hari. Nah, teman-teman ke gereja kasih semuanya Rp5.000 atau Rp10.000. Nah ada nih orang lain ya, teman yang lain. Katakanlah dapat uang saku, ini contoh aja ya, 100.000. Nah 100.000 dia kasih 50.000. Nah kalau secara nominal banyak mana? 50.000 dong daripada 5.000, ya enggak? Secara nilai. Tapi dari segi persentase besar mana? Yang 5.000 kan? Dia kan dikasih uang saku 5.000 sama orang tuanya nih ya. Dia kasih semua nih persembahan. Buat kebaktian, di hari Minggu kan ada kebaktian remaja, ada persembahan, kasih semuanya 5.000. Nah teman kita nih dapat uang saku 100.000, dikasih 50.000. Secara nilai lebih besar dong daripada 5.000 ya, tetapi dia secara persentase berapa? 50% kan dari 100.000. Jadi kalau segi nominal jelas 50.000 lebih gede daripada 5.000. Tapi kalau segi persentase lebih gede yang 5.000 ya. Kenapa? 100% kan dia kasih untuk Tuhan gitu ya. Tetapi apakah memang Tuhan Yesus suruh kita untuk kasih semuanya gitu ya?
Ini juga ada koedi yang mungkin udah kerja gitu ya. Oh saya kasih semua uang hasil kerja saya buat gereja. Apakah memang betul Tuhan Yesus hendak menyuruh kita untuk kasih segalanya? Coba kita lihat ya. Teks ini bicara soal apa sih gitu ya. Nah kita bicara soal janda miskin ya yang kasih 2 keping uang tembaga. Nah, ini pada zaman itu 2 keping uang tembaga ini teman-teman adalah mata uangnya Yahudi yang paling kecil. Ya, mata uangnya Yahudi yang paling kecil. Kalau sekarang rupiah yang paling kecil berapa nilainya? 500 rupiah ya? 100, oh ya 100 masih ada ya. Ini paling kecil ya, kalau dinilai sekitar kira-kira 2.000 rupiah lah gitu ya. Kira-kira lah ya, 2.000 rupiah. Jadi kecil. Dan kalau kita melihat kehidupan janda itu waktu itu adalah termasuk golongan orang yang paling susah. Namanya janda, ya dia nggak punya suami ya, mungkin suaminya sudah meninggal. Dan waktu itu kalau seorang perempuan itu ya menggantungkan hidupnya pada suaminya ya, atau kalau sudah janda ya mungkin dia nggak punya suami lagi, tempat dia bergantung ya mungkin ada keluarganya, familinya. Ya. Tergantung pada belas kasih orang lain. Nah, tetapi uniknya yang menarik dari janda ini apa? Dalam keadaan susah, ya dia masih bisa memberi. Ini yang luar biasa hebat ya. Kan kalau orang susah kadang mikirinnya siapa yang dipikirin? Dirinya sendiri kan ya. Oh saya aja susah, boro-boro. Apa boro-boro? Nggak ada kesempatan lah ya mikirin teman lain yang susah ya. Atau gereja yang lagi ngumpulin ya uang untuk pembangunan atau mungkin apalah gitu ya. Ada pelayanan. Saya aja lagi susah. Tapi ini menarik nih, si janda ini dalam keadaan susah, kok ya mau beri. Kan kebanyakan kalau orang susah, tadi sekali lagi pikirannya diri sendiri gitu ya, diri sendiri. Nah, orang ke gereja mikirnya apa? Diri sendiri, oh kalau ke gereja, kalau ada makanan, saya mau datang gitu. Ini contoh ya, bukan di sini. Tapi kalau nggak ada makanan, nggak mau datang lah, gitu ya. Karena fokusnya apa? Untuk diri sendiri. Kan saya susah gitu ya. Saya harusnya dibantu. Ya memang sih kita ada diakonia ya. Bantu orang-orang yang susah. Tetapi saya mau bicara soal mentalitas si janda ini nih ya. Dalam keadaan susah kok dia masih bisa memberi. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Nah kalau kita lihat di sini siapa sih janda ini kalau kita melihat di perikop sebelumnya ya. Jadi pada waktu itu konteksnya adalah ada para pemuka agama, para imam yang hidup dalam kemewahan ya. Dan senang melihat orang kaya itu kasih uang persembahan. Karena ingat salah satu kotak adalah untuk mereka gitu ya, untuk kehidupan mereka. Karena imam nggak boleh kerja yang lain itu ya. Tetapi kerap lupa mereka ini perhatikan orang-orang yang miskin. Nah kalau kita teman-teman baca ya pada kisah sebelumnya, itu kan Tuhan Yesus sempat mengkritik gitu ya. Kalau kita baca di pasal 20, Lukas 20, ayat 45 sampai dengan ayat 47, itu Tuhan Yesus menasihatkan supaya apa? Waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ya, kata Tuhan Yesus apa? Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan dan terusnya berjalan pakai jubah yang panjang, senang dikasih penghormatan di pasar, senang duduk di tempat yang paling depan di rumah ibadat, senang menerima kehormatan. Tetapi ayat 47, menelan rumah janda dan mengelabui mata orang dengan doa mereka yang panjang-panjang. Jadi kalau kita melihat apa arti kata menelan ya, rumah janda-janda. Nah ini pada waktu itu seorang janda itu harusnya dipelihara ya. Kalau kita melihat hukum Taurat pun itu berbelas kasih pada orang-orang yang nggak punya orang tua, anak yatim, piatu, para janda itu dikasih perhatian khusus. Ya. Ada firmannya dalam hukum Taurat. Ya. Tetapi mereka yaitu para imam ini justru mengabaikan firman Tuhan dalam Taurat. Menelan rumah janda mungkin ya bukan berarti maksudnya menelan rumah janda masa kita makan rumah, bukan begitu maksudnya. Tetapi ini sebuah ungkapan itu ya. Apa maksudnya menelan rumah janda? Yaitu mereka seringkali memanfaatkan posisi mereka untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang lemah. Seperti janda tadi.
Jadi bisa jadi mereka, si para imam ini pinjamkan uang tapi dengan bunga yang tinggi, lalu kemudian si janda ini nggak bisa bayar, lalu kamu nggak bisa bayar, kamu bayar dengan rumah kamu untuk lunasi utang kamu. Ini menelan gitu ya, rumah janda, diambillah propertinya. Jadi eksploitasi secara finansial. Dan juga penyalahgunaan kuasa oleh para imam ahli Taurat ya. Mereka menggunakan otoritas untuk memanipulasi janda-janda tadi dengan dalil agama, minta sumbangan besar atau menguasai properti mereka atas nama pelayanan keagamaan. Ya, itu kondisinya. Dan seringkali dalam hidup zaman Yesus, para janda ini hidup dalam kemiskinan, tidak berdaya. Mereka nggak punya suami, mereka juga sangat bergantung pada belas kasih masyarakat atau anggota keluarganya ya. Jadi itu kondisinya. Nah, kemudian apa yang kita bisa pelajari hari ini? Apa yang kita bisa petik dari kisah persembahan seorang janda yang miskin di pelataran bait Tuhan itu? Apakah Tuhan Yesus tidak mengatakan, contohlah si janda ini, dia kan kasih semuanya, segala-galanya, uangnya hari itu dia kasih buat gereja. Pertanyaannya, kalau memang itu secara harfiah kita terapkan, adakah orang-orang di gereja yang kasih semuanya, uangnya, penghasilannya sebulan atau apa, untuk gereja semua? Enggak kan? Kan butuh makan juga kita ya, betul ya? Kalau saya kasih semuanya, saya makan apa? Betul enggak? Apalagi yang sudah punya keluarga kan ya, punya anak, punya istri, punya suami ya. Akan ada juga yang suami yang bapak rumah tangga gitu ya, istrinya yang kerja itu ya, ada juga. Tapi mungkin sedikit ya. Kan juga perlu bayar untuk sekolah anak yang makin mahal ya. Masa kita diperintahkan untuk kasih semuanya? Ingat di sini apakah Tuhan Yesus bilang contohlah seperti janda itu dalam kasih persembahan. Nggak usah hitung-hitungan. Kan Tuhan Yesus nggak bilang begitu kan. Tuhan Yesus cuma bilang apa? Dia kan lihat nih situasi, ada banyak orang kaya kasih persembahan, wah banyak kerincing, wah kelihatannya ini orang yang berderma, kemudian dipuji orang gitu ya. Tuhan Yesus sedang menyoroti itu. Nah, janda miskin ini hanya beri 2 keping tembaga. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Lihat situasi itu, kemudian Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada setiap orang di situ yang mendengar dia, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan, contohlah janda ini dalam memberikan persembahan. Tapi apa Tuhan Yesus hanya katakan, sesungguhnya aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya itu. Nah, kita belajar dari si janda. Dalam keadaan susah tetapi dia kok ia masih mau memberi. Ya. Dan kita belajar dari kehidupannya adalah memberikan yang terbaik. Dan memberi itu tidak harus berupa materi ya atau uang. Kita bisa kasih waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Kenapa sih kita harus memberi? Saya pernah baca tiap bukunya Pendeta Andar Ismail yang sudah almarhum ya sekarang ya. Jadi ceritanya itu ada anaknya pendeta, ya anaknya pendeta ini masih kecil lah, ya mungkin masih sekitar 6 atau 5 tahun itu ya. Kan kemudian diajak papanya ke gereja, ya papanya ini pendeta. Terus anak itu tanya di gereja itu, dia tunjuk, Pak itu apa tuh Pak? Yang merah-merah ini, oh itu kantong persembahan kata papanya ya, kantong persembahan. Kok ada kantong persembahan? Ya itu persembahan untuk Tuhan, gitu ya kata papanya ya di gereja. Terus anaknya tanya lagi, loh kok Tuhan perlu dikasih uang sih persembahan? Ditanya gitu papanya bingung ya jawab apa ya. Loh kok Tuhan dikasih uang sih buat persembahan? Kan seringkali kalau kita persembahan, yuk kita kasih persembahan buat Tuhan, betul nggak? Ya. Tapi kemudian anak ini kritis gitu ya, kok Tuhan perlu dikasih uang sih? Apa memang Tuhan perlu uang? Perlu uang buat apa? Saya nggak tahu ya. Kan Tuhan punya segala-galanya, betul nggak? Langit, bumi Dia ciptakan. Hidup kita dari Dia asalnya. Sesungguhnya Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita, ya. Tetapi ketika kita diajar firman Tuhan,
Ada firman Tuhan yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, gitu ya. Dalam kitab Maleakhi juga soal perpuluhan juga diajarkan, ya. Dalam kisah ini juga si janda yang memberikan persembahan. Maka ada suatu maksud, ya, ketika itu diajarkan buat kita. Pertama-tama, memberi adalah tanda kita bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan itu nggak hitung-hitungan kok sama kita. Setuju nggak? Dia kasih udara bebas ya. Teman-teman bisa hirup udara saat ini dengan gratis. Bayangkan di rumah sakit orang yang butuh oksigen. Itu bayar tuh, mahal ya. Coba kalau dihitung dari sejak teman-teman, dari kandungan ya, sampai sekarang harus bayar oksigen. Nggak kebeli. Tuhan kasih keselamatan buat teman-teman, free. Tuhan kasih gift yang terbaik. Jadi pertama-tama yang kasih persembahan yang terbaik siapa? Tuhan Yesus. Mempersembahkan dirinya, nyawanya. Buat apa? Buat teman-teman dan saya. Ya, supaya teman-teman dan saya jadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Dikasih hidup yang baru. Supaya relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Supaya nanti kalau kita meninggal, kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita, dengan Yesus ya, dalam kerajaannya. Dan Tuhan Yesus nggak hitung-hitungan. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, Tuhan Yesus Allah kasih matahari buat siapa? Apakah hanya buat orang Kristen? Hanya buat orang percaya? Enggak kan? Bahkan orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang berdosa pun dikasih matahari yang sama kan? Orang jahat, orang baik, hujan juga. Apakah hujan itu pilih-pilih? Oh saya mau kasih hujan pada orang-orang yang rajin ke gereja, kasih persembahan, pelayanan yang kamu enggak pelayanan, yang kamu hidupnya dalam dosa, saya enggak kasih persembahan. Enggak kasih hujan maksud saya. Kan enggak ya? Tuhan enggak hitung-hitungan. Nah karena Tuhan enggak hitung-hitungan, maka kita boleh, karena kita adalah anak Tuhan, maka kita juga meneladani Bapa kita yang enggak hitung-hitungan dalam mengasihi, dalam mencintai gitu ya. Tentu kita harus hitung ya tentang kebutuhan kita. Berapa biaya sekolah, orang tua harus hitung ya. Harus hitung biaya sekolah berapa, biaya makan, biaya dapur berapa, biaya listrik, air harus hitung ya. Majelis jemaat juga harus hitung berapa kebutuhan operasional gereja. Menghitung penting gitu ya. Tetapi tidak hitung-hitungan atau perhitungan ya. Hitung-hitungan penting. Berapa ini biaya per bulan yang harus dikeluarkan untuk operasional gereja, untuk karyawan dan seterusnya. Tapi juga kita diajar untuk memberi dengan tidak hitung-hitungan. Artinya apa? Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Dan Tuhan Yesus di sini tidak menyoroti soal jumlah. Kalau nilai kecil sekali, ya 2 keping tembaga kecil. Tetapi janda tadi memberikan yang terbaik. Dia belajar memberi walau lagi susah. Sekali lagi memberi tidak hanya uang ya. Tetapi juga kalau kita dikasih berkat berupa uang, ya kita juga doakan. Ya, apa yang mau Tuhan mau dengan uang ini supaya alat atau benda mati itu bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan, ya, untuk spiritualitas kerohanian kita, ya. Jangan sombong juga kalau kita sudah bisa kasih banyak, ya. Dan juga kita hitung-hitungan juga, oh saya sudah kasih banyak, harusnya saya juga diperhatikan dong dan seterusnya, enggak juga gitu ya. Dan juga Tuhan menghargai pemberian yang terbaik. Nah ini yang penting. Yang penting adalah hati yang tulus. Enggak hitung-hitungan. Tulus. Bukan nilai atau jumlahnya. Tetapi memberi yang terbaik. Dan juga dengan hati yang tulus. Nah kesimpulannya apa teman-teman? Tuhan enggak pernah menuntut kita untuk kasih semua yang ada pada kita. Sehingga kita nggak punya apa-apa lagi, alias jatuh miskin. Oh jemaat disuruh kasih persembahan semuanya, seluruh penghasilan per bulan, sebulan harus dikasih buat gereja, atau penghasilan itu harus kamu kasih buat pekerjaan ini. Nggak pernah begitu. Dan ayat ini bukan bicara soal itu juga ya. Tetapi apa? Memberi bukan soal hitungan, tetapi memberi yang terbaik dengan tulus. Tuhan nggak lihat seberapa banyak kita memberi. Tuhan nggak lihat nilainya yang kecil dari jumlah
yang dikasih janda miskin tadi, tapi seberapa rela, seberapa tulus, seberapa dia mau kasih yang terbaik. Ya, dalam persembahan itu. Jadi teman-teman, yuk kita belajar memberi dengan tulus tanpa hitung-hitungan. Karena apa? Pertama-tama bisa soal persembahan, yang kasih persembahan yang terbaik adalah Yesus. Segala-galanya dia kasih. Nyawanya dia kasih buat kita, ya. Maka kita juga mau memberikan persembahan sebagai apa? Ucapan syukur kita untuk Tuhan, gitu ya. Bukan persembahan untuk Tuhan, tetapi ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah kasih kita begitu banyak berkat, ya. Dan Tuhan lihat hati kita dalam memberi. Kalau orang ingin memberi yang terbaik, pasti dia prepare yang terbaik dong, ya. Dari rumah dia akan kasih yang terbaik. Tentu dia nggak akan kasih uang yang lecek-lecek, yang bau, ya. Kenapa? Dia mau kasih yang terbaik kan. Meskipun katakanlah 2.000 rupiah, memang sanggupnya 2.000, tapi 2.000 yang terbaik kan. Lembaran yang terbaik, yang bagus. Kenapa? Kita mau kasih yang the best. Ungkapan syukur yang terbaik. Kalau kita dikasih berkat lebih, nggak ada salahnya Tuhan kita doakan, ya. Tentu dengan hikmat Tuhan. Supaya apa? Uang adalah benda yang mati, tetapi bisa digunakan untuk penata layanan. Melayani Tuhan lewat apa? Pekerjaan Tuhan di GKI Perniagaan, ya. Jadi yuk teman-teman, kita mau belajar memberi yang terbaik, memberi dengan tulus, memberi tanpa hitung-hitungan, karena Tuhan lebih dulu sudah memberikan yang terbaik, berkat-berkatnya buat kita, dan Tuhan lihat ketulusan kita. Tuhan lihat kerelaan hati kita. Bukan soal nominal, tetapi seberapa kita mau kasih yang terbaik, seberapa tulus, dan seberapa rela kita boleh memberi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Bapa kita di sorga. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan dan bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mari kita ikarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, air darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan terhormati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk. Kita sama-sama doa syafaat. Yuk teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil setiap kami untuk boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami boleh mengaplikasikan firman-Mu untuk tidak hitung-hitungan, tetapi ajar kami untuk belajar memberi yang terbaik dan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan, yang pertama untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk segala hal yang sedang dikerjakan, segala permasalahan sosial, perekonomian, politik. Kami mau berdoa untuk setiap keputusan dan apa yang dilakukan sesuai kehendak-Mu saja. Berdoa juga untuk para pemimpin baru, kiranya Tuhan sajalah yang bekerja melalui mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GKI Perniagaan, terutama komisi remaja kami ya Tuhan. Berdoa untuk segala hal yang dikerjakan, kiranya ini semua sesuai dengan kehendak-Mu saja
dan Tuhan yang pimpin setiap kegiatan dan rencana kami ke depannya hanya untuk menyenangkan-Mu saja, dan kiranya gereja-Mu ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan sekolah, perkuliahan, dan pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin, kami boleh menikmati setiap prosesnya dan mengaplikasikan firman-Mu di tengah-tengah kegiatan kami. Kami juga mau berdoa untuk camp remaja ya Tuhan. Berdoa untuk segala persiapan dan panitia-panitia yang boleh terlibat. Kiranya Tuhan yang menolong dalam persiapan acara, publikasi, follow up. Kiranya semua ini hanya untuk menyenangkan-Mu saja ya Tuhan dan kemuliaan-Mu saja. Sehingga anak-anak yang boleh ikut juga dapat mengenal dan berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Kami juga mau berdoa untuk kelas pembinaan yang akan dilaksanakan mulai minggu depan. Berdoa untuk segala persiapan pembimbing dan anak dari kelas Alpha sampai Omega. Sehingga di tahun ini mereka dapat belajar firman-Mu lebih lagi dan semakin bertumbuh lewat pembinaan dan KTB. Kami juga mau berdoa untuk KTB Day di bulan depan. Kami bersyukur untuk komunitas yang Tuhan berikan, teman-teman yang mau sama-sama bertumbuh, serta pembimbing yang telah membimbing, serta juga bertumbuh bersama kami. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong dalam setiap persiapan untuk KTB Day, sehingga kami dapat merasakan kebersamaan di antara kami dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas KTB kami. Kami juga mau berdoa untuk PP, baik di PP 63 dan CJ, bersyukur berdoa untuk setiap misi yang boleh kami kerjakan di PP. Kiranya ini semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Berdoa untuk setiap pengurus yang boleh mempersiapkannya dengan baik dan PP dapat menjadi berkat di tengah-tengah teman-teman kami di 63 dan CJ. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang boleh Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sajalah yang menolong melalui dokter, obat-obatan, dan istirahat yang cukup. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka boleh melewati dan menyelesaikan pergumulan mereka. Tuhan, inilah segenap doa kami, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat persembahan hari ini ada di 1 Tawarik 29 ayat 17a. Berbunyi, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun akan persembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus hati. Bagi yang belum mendapat amplop boleh tunjuk tangan. Dan yang mau persembahan non tunai ada di bangku, ada QR code itu bisa dipakai ya. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. PKJ 149, bawa persembahanmu. Janganlah jauh, bawa
teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan. Sekarang kami berikan persembahan kami yang terbaik dan dari ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Jadi perhitungan tuh boleh ya, tapi kalau untuk Tuhan jangan, karena kita harus memberikan yang terbaik, memberikan persembahan terbaik, karena Tuhan udah memberikan persembahan terbaik juga untuk kita. Ya kan Ci? Bener banget. Kalau tadi yang aku dapat dari khotbah itu, yang pertama Tuhan highlight soal ketulusan si janda ini. Bukan Tuhan Yesus menasihati kita supaya seperti si janda ini. Tapi si janda ini punya sikap hati yang tulus. Lewat apa yang dia punya, dia gak hitung-hitungan sama Tuhan. Betul. Betul. Kalau kamu apa nih Grace? Yang kamu dapat dari firman tadi? Kalau aku perhitungan tuh boleh aja. Tapi kita harus memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita kan perlu juga ya, perlu jajan, ya perlu lain-lain gitu. Tapi kita juga harus memberikan persembahan untuk Tuhan yang tulus dengan hati. Bener banget. Oke teman-teman, karena tadi kita udah belajar tentang hitung-hitungan, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita mau sama-sama ambil tekad kita mau menyanyikan lagu Mazmur, Haleluya, berbahagialah orang benar. Haleluya, berbahagialah. Kita semua berikan lagu ini sekali lagi sambil berakhir. Yang setulus hati mau meminjamkan.
Ya, teman-teman, kita sudah dikasih banyak berkat oleh Tuhan, napas hidup dan juga kita bisa sekolah dan juga banyak hal yang baik kita bisa terima dan kita mau dipanggil untuk dapat memberi tanpa hitung-hitungan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita yang terbaik, yang the best buat Tuhan kita. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita, hidup kita untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Berbahagialah Orang Benar. Teman-teman, ibadah hari Minggu ini telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh.
Tes, oke. Oke, happy Sunday teman-teman. Terima kasih. Oke, boleh ditunjukin warta lisannya. Oke, next. Oke, welcome buat teman-teman yang pertama kali baru hadir hari ini di KE Pernias. Kami mau ajak teman-teman buat datang lagi minggu depan. Oke, next. Untuk tema hari ini adalah hitung-hitungan yang dibawakan oleh Pendeta Markus dan minggu depan di tanggal 23 Februari akan dengan tema persembahan seorang janda miskin oleh Saudara Putra Arliandi. Oke, next. Untuk pelayan hari ini di tanggal 16 Februari untuk pemimpin liturgisnya adalah Grace Simorangkir dan Cina Tania. Untuk PP-nya ada Kenia, BWDS-nya ada aku sendiri Hana, PIC-nya ada Stefanesa dan MCCG-nya ada Ilona, absennya ada Tivalenka. Dan untuk minggu depan boleh diperhatiin juga teman-teman pelayannya. Pemimpin liturginya ada Mitzi, PP-nya ada Nicholas, BWDS-nya ada Jesslyn PIC-nya ada Filona, MCCG-nya ada Ko Steven, dan absennya ada Kristensen. Untuk job pemusik hari ini, ya next. Job pemusik hari ini, pianisnya Filona, gitarisnya ada Koniko, singernya ada Bella dan Philip, dan drumnya ada Ko Carlos. Untuk minggu depan, pianisnya ada Hazel, gitarisnya ada Brandon, singernya Selena dan Wilson, drumnya ada Hansel. Next, untuk job Pulmat hari ini di tanggal 16 Februari ada soundnya ada Ko Elvis, slide-nya ada Sally, switcher dan kamera belakangnya ada Novel. Untuk minggu depan soundnya ada Cheryl, slide-nya ada Fanny, switcher dan kamera belakangnya ada Siska. Oke, untuk job aktivis hari ini PJTD-nya ada Kila, Asher Kolektennya ada Rebecca, Kristalin, Ferio dan Yosef. Untuk minggu depan PJTD-nya ada Meisha, Asher Kolektannya ada Ilona, Abel, Brian dan Febri. Next, nah untuk beberapa info ke depannya boleh diperhatiin ya teman-teman. Oke, untuk pembinaan itu akan dimulai di minggu depan, tapi untuk kelas alfa, beta dan omega akan orientasi. Jadi teman-teman wajib hadir supaya kalian diskusi sama pembimbingnya dan teman-temannya untuk ke depannya kelas pembinaan KTB akan seperti apa. Nanti juga akan dibantu sama pembimbingnya juga. Di minggu depan ya guys, di jam 11 sampai mungkin kira-kira, mungkin nggak sampai jam 1 sih, tapi ya jam 11 sampai kira-kira jam 1. Untuk ruangannya nanti menyusul ya, jadi jangan lupa absen di grup kelas. Oke, next. Nah, untuk pembukaan kelas pembinaan ini sebenarnya udah tutup di tanggal 14 Februari kemarin, tapi aku buka perpanjang sampai di hari Rabu ini. Jadi teman-teman yang masih mau join untuk ikut kelas pembinaan tahun ini boleh langsung didaftarkan di link yang aku kirim di grup KE Pernias. Atau kalau ada yang belum masuk boleh ke aku aja abis ini. Oke, next. Nah, ini dia yang udah lama kita gak ada ya guys. Jadi di bulan depan kita ada KTB Day dan ini untuk kelas Alpha, Beta, Omega dan X Omega yang kemarin yang angkatannya kok lupa tiba-tiba, angkatannya Kila, Wilson gitu juga datang ya. Karena akan ada pemandirian KTB juga dan pembentukan KTB. Di tanggal berapa? Di tanggal 22 salah lagi, 22 Maret ya guys, salah. 22 Maret. Untuk lengkapnya di mana itu nanti bakal diinfo di grup kelas pembinaan ataupun di grup KR. Akan segera diinfokan lebih lanjut. Jadi jangan lupa untuk
di noted di notes kalian atau di Google Calendar kalian di tanggal 22 Maret ya, salah. Oke, itu aja. Thank you. Ya, thank you. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday teman-teman. Oke, sebelum main games, aku mau ajak kalian untuk nengok kanan kiri apakah ada wajah-wajah baru. Halo. Oke, aku mau kamu kenalin nama, sekolah, sama diajak siapa? Nama saya Filina, saya udah tamat SMA. Saya diajak sama Kak Jessica, di WA nama Kak Jessica. Makasih.